Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Andri Setiawan selaku Kepala Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia dan segenap jajaran manajemen dan tak lupa dengan sahabat-sahabat BSI sekalian yang pada pagi hari ini berbahagia. Untuk pagi hari ini saya akan ini ya teman-teman mengangkat tema tidak jauh dari keamanan cyber. Tapi ini saya akan membahas lebih apa ya posisi red team ya. Sebenarnya tuh apa sih yang biasanya teman-teman CSERT lakukan secara operasional itu? Nah itu lebih materi yang saya angkat ini seperti sharing gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk apa itu penetration testing, eh, lebih lanjut ke dalam materi, mungkin bisa dibantu atau ya kita membangun kontes dulu. Sebenarnya apa sih penetration testing itu? Nah, mungkin dari teman sahabat-sahabat BSI mungkin bisa komen, chat, atau ada yang mau open mic, persilakan. Atau ini nunggu ditunjuk. Silakan eh, sahabat-sahabat BSI. Sih penetration testing itu mungkin bisa sambil di chat ya. Tunggu. Atau bisa saya langsung tuju aja ya biar nggak kelamaan ya. Gimana Mas Raden? Oke, kalau gitu coba Mas Didi tahu ini nggak apa penetration testingnya itu? Oke, baik. Eh Dengar ya? Dengar ya? Ya. Eh, Setahu saya ya, kalau penetration testing itu sebuah cara atau metode untuk menguji suatu aplikasi atau jaringan tertentu. Tentunya atas persetujuan eh, dengan pentester. Seperti itu, Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Ded ya. Kalau dari Mas Ded itu tadi ini ya, pengujian ya dari ada persetujuan antara penguji dan pentester. Nah, kalau dari Mas Raden ini gimana nih? Kalau Mas Dedi ini backgroundnya dari IT support nih. Kalau Mas Raden nih dari tim security gimana ini? Pentesting itu apa sih sebenarnya? Testing itu dari namanya aja ya, penetration testing. Jadi eh, itu simulasi serangan untuk menguji kerentanan sistem ya. Nah, apa yang diuji itu apa? Terhadap sistem, aplikasi, dan juga server. Gitu. Gitu, Oke, Mas oke. Wati. Kurang oke. Kurang lebih apa yang dijabarkan oleh Mas Raden sama dengan Mas Dedi itu sama ya teman-teman. Penetration testing itu sebenarnya adalah gimana kita tuh mensimulasikan serangan dengan bagaimana kita diposisikan seolah-olah kita tuh seperti hacker gitu ya. Nah, itu ada tujuannya tersendiri kalau setiap organisasi itu masing-masing. Oke, ya, untuk definisinya yang tadi sudah diberikan tadi dengan Mas Raden dan Mas Dedi, ya, kurang lebih sama ya. Merupakan proses pengujian keamanan pada sistem teknologi informasi dengan melakukan simulasi cyber secara terkendali layaknya tindaknya penyerang asli. Jadi seolah-olah kita itu seperti pihak ketiga ya, pihak eksternal yang diutus untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi celah keamanan ya nanti yang dimanfaatkan oleh tidak berwenang. Jadi kita tuh mencari celah keamanannya terlebih dulu sebelum nanti terekspos keluar. Nah, ini biasanya disebut sebagai penetration tester atau pentester ya untuk sebutan yang melakukan kegiatan ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bahas tentang penetration testing itu nggak jauh-jauh sih kenal dengan namanya CWE dan CVE. Sebenarnya apa sih itu? Nah, kadang ini sebenarnya beda, cuma kadang memiliki kesamaan kayak gitu ya. Kadang susah membedakan juga sih kalau misalkan di awal itu saya juga apa namanya sering kebalik-balik gitu. Ini apa sih itu CWE? Nah, CWE itu kepanjangan dari Common Weakness Enumeration ya, atau bisa dibilang lah
daftar katalog ya, jenis yang isinya itu jenis bahan umum dalam kode, desain, konfigurasi yang bisa menyebabkan kerentanan keamanan. Nah, contohnya ini seperti CWE 89 itu SQL injection. Nah, teman-teman udah tahu sendiri kan akar masalah SQL injection itu apa. Nah, itu kan tidak ada validasi input di dalamnya. Nah, dan segala macam. Nah, CWE 79 nah, XSS itu yang biasanya eh, yang bisa disebut cross-site scripting ya. Itu kan ada reflected, ada store, ada DOM. Itu kan karena masalahnya itu tidak ada sanitasi input di dalamnya kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin mengulik lebih jauh lagi tentang CWE ya bisa diakses ya cwe.mitre.org di situ. Nah, CWE kan kalau CWE kan ini ya isi katalog jenis apa kerentanan-kerentanan yang umum seperti itu ya. Nah, bedanya Mas CVE itu apa? Nah, kalau CVE itu Common Vulnerability and Exposure ini daftar resmi yang beri kerentanan yang sudah ditemukan di perangkat lunak sistem atau perangkat tertentu. Nah, ini biasanya CVE itu akan lebih ke real kasus nyata ya. Contoh kalau misalkan saya menemukan SQL injection pada Microsoft Intune, sudah kayak gitu. Nah, biasanya nanti dari Microsoft itu akan CVE. Nah, CVE ini pasti setiap kerentanannya itu akan diberi ID unik yang mudah dilacak. Nah, seperti pattern yang di bawah ini ya, CVE prefix yang pertama untuk setiap ID di awal pasti sama. Terus yang kedua ada tahun publikasinya. Nah, yang pattern ketiga itu numbering itu urutan publikasi itu di publik pada tahun tersebut. Nah, kurang lebih perbedaannya antara CWE dan CVE seperti ini. Ini saya minta ChatGPT untuk membandingkan saja biar lebih mudah gitu ya. Nah, CWE common weakness, nah, kalau CVE common vulnerability and exposure. Nah, isinya kalau CWE jenis kelemahan umum, nah kalau CVE kerentanan nyata yang biasanya ditemukan. Jadi itu nanti tugasnya untuk ngelacak ya kalau misalnya ada library atau apa framework yang itu memang vulner, nah itu kan nanti bisa terlacak kayak gitu. Nah, itu fokusnya juga tadi jelaskan berbeda. Kalau cewek itu root case-nya, kalau CVE itu kasus aktualnya. Jadi berdasarkan kasus kayak gitu. Oke, kenapa sih kok pen testing itu juga penting? Ini termasuk penegakan dari tiga pilar keamanan cyber ya, ya Mas Raden ya. Kita kalau tahu teman-teman, nah, itu ada namanya CIA Triad. Nah, di mana itu ada fidelity atau bisa disebut kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan availability. Nah, bayangkan kalau misalkan salah satu pilar tiga aspek ini dilanggar itu kan bisa fatal ya. Kan tidak mau juga soal PII, personal identity information, ya data pribadi teman-teman itu kan juga nggak mau ya tiba-tiba ditelepon orang nggak kenal gitu. Nah tiba-tiba kok datanya diubah padahal dari kita nggak ngubah apa-apa gitu kan soal integritas gitu. Nah, kok tiba-tiba servernya ngedown padahal yang akses contoh ada 3.000 orang biasanya kayak eh, core berapa tapi kok down kayak gitu. Nah kan itu harus di ini ya apa namanya diinvestigasi ya. Nah itu salah satu tujuan kita tuh melakukan penetration testing itu ya untuk menegakkan tiga pilar aspek keamanan cyber itu. Oke. Untuk penetration testing itu ada namanya box testing ya untuk tiga metode ini. Nah, yang paling sering kita lakukan itu adalah metode black box. Nah, ini paling sering kita lakukan karena kita memang benar-benar nggak dapat informasi apapun ya. Jadi kita benar-benar gathering informasi sendiri. Nah, yang kedua itu ada gray box. Gray box itu bedanya dengan black box ke apa? Kalau black box itu kita nggak dapat informasi apapun. Kalau gray box kita dapat informasi dan itu tuh terbatas dan kita punya akses tapi juga terbatas kayak gitu. Nah, kalau white box ini menyeluruh ini kita dapat source code, konfigurasi infranya seperti apa dan ini nanti kita bahas nih ya lebih dalam black box, gray box dan white box itu seperti apa. Oke, masuk ke black box ya. Pada metode ini pentester tidak dibekali informasi apapun tentang sistem-sistem yang akan diuji secara infra ataupun source code yang digunakan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya.
namanya black box itu kita benar-benar nggak tahu sistem ini tuh apa sih kayak gitu. Nah, jadi tuh kita tuh nggak tahu isinya itu seperti apa. Jadi benar-benar harus manual dari awal kayak gitu. Nah, ini makanya dari itu pentester ini diposisikan seperti hacker yang harus mengeksploit sistem untuk mencari celah keamanan yang harus diretas, yang bisa diretas. Nah, ini sebelum nanti ada pihak luar yang menemukan, lebih baik kita yang menemukan dan digazi lebih dulu. Nah, justru beratnya kalau di black box itu ada di posisi awal, harus menggali informasi dari awal ya, untuk keperluan analisis dan menentukan jenis serangan yang akan dilakukan nanti. Nah, seperti itu. Gray box, nah ini tuh lebih efisien daripada black box teman-teman. Karena kenapa? Kita itu udah diberi sebatas informasi ya. Dan itu biasanya gampangannya kita tuh diberi kredensial akun gitu. Jadi kita tahu benar-benar tahu isi dari sistem tersebut itu seperti apa. Jadi mungkin bisa melakukan pengujiannya lebih fokus untuk langsung ke exploit gitu ya daripada kita membuang-buang waktu gather information. Tapi itu juga sebenarnya juga perlu juga sih. Oke, untuk box, nah ini itu biasanya dikenal dengan clear box texting ya. Ini metode yang pengujiannya tuh benar-benar punya akses penuh. Nah, jadi kita tuh pernah waktu ketiga kemarin itu kita melakukan white box sekali ya. Nah, itu dengan salah satu fakultas dan itu benar-benar lama sekali yang awalnya planning hanya 2 minggu di 1 bulan. Nah, dan itu benar-benar ya melelahkan sekali. Jadi tantangannya itu apa sih kok dia bisa lama itu. Nah, karena kita tuh meneliti dan memilah-milah semua data yang diterima dan mengalokasikan celah pada tiap titik yang dianggap berpotensi. Jadi kan kita juga mereview code-nya, terus bagaimana sih autentikasi yang di dalamnya ada otoritasnya atau tidak gitu. Nah, justru metode box ini cenderung lebih lama daripada dua metode yang sebelumnya. Karena kita kan juga harus memeriksa secara menyeluruh, jadi akan banyak skenario yang harus kita uji. Nah, kayak gitu. Oke, proses penetration testing ya. Kita kalau dari tim Caesar sendiri kita tuh sebenarnya ini ya mengadopsi dari P-test framework ya, teman-teman. Nah, tapi ini saya ambil case kemarin saja ya, yang waktu kita melakukan white box testing dari salah satu fakultas. Oke, yang pertama itu apa sih? Ya jelas sekali jika kalau melakukan penetration testing itu pasti harus ada izin terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan testing itu jangan semena-mena ini ya asal ngetes kayak gitu ya. Karena kalau misalkan itu itu kan termasuk tindakan ilegal ya dan itu bisa dikenakan pidana gitu. Jadi kenapa sih di awal ini harus ada planning terlebih dahulu? Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan dari plan the penetration ini menetapkan ruang lingkup ya. Jadi itu eh skupnya mana aja, batasannya itu mana aja gitu. Jadi pengujiannya itu apa saja sih yang boleh dilakukan itu, apakah boleh di brute force atau boleh di DOS, nah seperti itu ya. Jadi ini outputnya nanti adalah sebuah LOA ya, perjanjian dan itu nanti juga ada kurun waktu kan ya tadinya 2 minggu, jadi sebulan. Nah itu kan harus ada planning di situ. Yang kedua adalah gather information atau yang biasanya kita tuh melakukan informasi lebih mengendalam. Nah, ini kita tuh melakukan survei entah itu dari jaringan atau sistem yang apa ya, sistem yang dapat kita jangkau gitu. Itu biasanya gitu bisa aktif atau pasif ya, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga, scan for vulnerabilities ini atau sama aja kita lakukan scanning kerentanan ya. Nah, itu biasanya lebih ke otomatis ya. Nah, itu biasanya ada tools yang namanya OSPZAP, ada Nuclei, ada Burp Suite. Kalau misalnya Burp Suite Pro itu kan bisa melakukan scanning dan itu lebih deep lagi, dalam lagi itu. Nah, setelah itu ada attempt the penetration. Nah, ini tuh posisi keempat itu kita melakukan eksploitasi. Nah, jadi kalau bedanya sama assessment itu apa sih? Nah, kalau assessment tuh biasanya kita hanya scanning aja. Jadi eh, hanya menyertakan daftar kerentanan. Tapi scanning itu kan belum tentu itu valid atau tidak kayak gitu.
Kadang di OSP Zap high, tapi setelah divalidasi ternyata nggak ada apa gitu. Nah, justru di tahap 4 ini memperkirakan estimasi pengerjaannya, simulasinya ini beneran valid atau tidak. Nah, yang kelima, analisis dan report. Nah, setelah kita melakukan eksploitasi, kita harus menganalisis impact ke depannya ini eh, akan seberapa besar gitu. Nah, ini nanti itu ada terkaitannya, ada pengukurannya ya, pakai kalkulator CVSS namanya. Apa itu kepanjangannya Mas Raden? CVSS. Wah, ya nanti nanti dicari ya. Saya juga lupa. Nah, itu tuh ini ya ada di paling bawah itu information itu yang 0 sampai 1. Nah, 2 sampai 5 itu low, 5 sampai 7 itu medium ya, medium. Nah, 7 sampai 9 itu high, 9 sampai 10 itu critical. Nah, itu ini ya skor kerentanan. Nah, tapi ada salah satu platform ya, itu ada namanya VR Crowd. Nah, itu justru lebih gampang lagi ada kerentanannya itu bisa diukur dari kategori, subkategori, dan varian dan itu sudah terukur ya dari P1 sampai P5 itu informasional itu sudah terpetakan semua. Jadi kita nggak perlu susah-susah mengukur dari kalkulator VSS. Cuma itu juga perlu sih sebenarnya kalau ada varian yang baru dan impact ke depannya itu seperti apa. Nah, yang keenam ini baru namanya clean up. Jadi kita membersihkan dan mengembalikan sistem ke kondisi semula ya. Jangan sampai kita itu melakukan serangan tapi kita tidak mengembalikannya ke bentuk semula. Maksudnya gini. Jadi kalau misalkan kita melakukan serangan dan itu dapat mengganggu operasional kan itu juga merugikan orang lain ya. Nah, dari penetration testing ini kan adalah mencari celah keamanan ya, bukan untuk merugikan orang lain gitu. Seperti itu ya. Gitu. Nah, metode-metode tadi sudah kita sudah kita bahas. Nah, proses-prosesnya sudah kita bahas juga. Nah, lebih baik kalau misalkan kita demokan langsung. Nah, tapi untuk kali ini saya menggunakan metodenya black box dan ini sebenarnya sudah dari keren sih saya melakukannya karena eh, agak sedikit repot dalam cari cari informasi makanya dari semalam saya ngulik sebenarnya ada salah satu website yang sebenarnya itu fuller dan saya juga sudah izin ya teman-teman. Jadi nggak semerta-merta saya semena-mena melakukan testing begitu. Oke. Eh, jadi sekian teman-teman untuk sharing sessionnya apa yang biasanya teman-teman Ciser lakukan ya dalam kurang lebih ya hampir 4 kuarter ini. Cukup sekian kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.